Di sini ada yang lebih buas. Film Agen 62 bercerita tentang agen rahasia yang memiliki misi penting membongkar kasus besar di tanah air. Penonton akan diajak untuk mengikuti proses pemecahan masalah yang kasusnya juga ditemukan secara nyata di Indonesia, yaitu judi online. Kasus yang ada di Agen 62 turut melibatkan pejabat yang jaringannya sangat luas dan berusaha dicari akar permasalahannya. Pada film Agen 62, diceritakan perjalanan dua orang agen dari Pusat Usaha Nasional yang disingkat jadi PUANAS, sebuah badan intelijen di Indonesia yang peringkatnya paling bawah. PUANAS mendapatkan tugas sulit yang berkaitan dengan perjudian online. Rieke Diah Pitaloka sebagai Martalah yang bertugas menjadi intel untuk membongkar jaringan judi online terbesar di Indonesia yang kian meresahkan. Ditemani oleh Keanu yang berperan sebagai Dito, ia juga melakukan penyamaran dan membuat cerita Agen 62 jadi semakin menarik. PUANAS sebenarnya dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Bahkan, data penting PUANAS tidak tersentuh saat ada peretasan besar-besaran yang membuat rahasia intelijen nasional bocor. PUANAS yang menjadi harapan terakhir nyatanya justru penuh kekacauan saat diminta menyelesaikan misi-misi berbahaya. Contohnya saja ada gadget intelijen yang gagal digunakan, aksi tidak terduga yang kocak, sampai salah komunikasi di tengah keseharian masyarakat yang akrab dengan berbagai jenis agen seperti agen pulsa, air galon, hingga asuransi. Muncul dua karakter utama yaitu Dito dan Marta yang berprofesi sebagai agen rahasia kelas bawah. Meski kerap diremehkan sebagai agen gagal, keduanya justru ditugaskan menangani salah satu kasus paling pelik di tanah air. Dalam upaya penyamaran mereka, Dito dan Marta bertemu dengan Jessica, pemilik salon yang ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa memengaruhi masa depan bangsa. Meskipun berada di tingkatan paling rendah, kerahasiaan data mereka justru lebih terjamin, sehingga menjadi pilihan ideal untuk menjalankan misi sensitif. Dalam film ini, Marta dan Dito ditugaskan untuk membongkar jaringan judi online yang telah mengganggu stabilitas negara. Sebagai agen PUANAS, mereka menjadi harapan terakhir dalam menuntaskan misi berisiko tinggi tersebut. Berbagai penyamaran yang dilakukan Marta bahkan sampai harus memerankan 7 karakter berbeda. Pengalaman pertama berganti karakter tanpa pemeran pengganti ini merupakan hal yang pertama kali dialami pemerannya. Namun, hal tersebut merupakan tantangan demi mensukseskan perannya. Salah satu kekuatan utama dalam film ini adalah karakter-karakternya yang sangat beragam. Raka sebagai protagonis utama membawa keseimbangan antara aksi dan komedi dengan sempurna. Karakter ini jauh dari sosok agen rahasia yang dingin dan serius. Raka punya gaya yang lebih kasual dan kadang konyol, namun tetap efektif dalam menjalankan misinya. Tim yang mendampingi Raka juga sangat berwarna. Ada tokoh teman hacker yang selalu membuat suasana ceria dengan leluconnya, seorang ahli strategi yang selalu berpikir rasional, dan seorang tokoh yang sangat serius namun sering terjebak dalam situasi konyol. Interaksi antara karakter-karakter ini menjadi salah satu daya tarik utama film ini, menambah kedalaman cerita dan memberi penonton kesan bahwa film ini tidak hanya berfokus pada aksi semata, tetapi juga hubungan antar karakter, di balik kekonyolan karakter, penyamaran, dan gimmick visual. Film ini menyisipkan keresahan nyata. Agen 62 menyentuh isu judi online sebagai kejahatan sistematis yang bukan hanya menipu individu, tapi juga menggunakan anak-anak sebagai alat operator dan membiarkan kekuasaan memperalat teknologi. Salah satu bagian paling mengusik dalam film ini adalah ketika Dito dan Marta menemukan bahwa anak-anak panti asuhan milik Iqbal dijadikan operator situs judi. Mereka dikurung di ruang bawah tanah milik Jessica,
perempuan simpanan Iqbal sekaligus bos utama operasi. Mereka diberi tempat beristirahat dan makan, tapi tak punya pilihan. Film ini menampilkan realita eksploitasi anak secara terselubung yang sering luput dari sorotan publik. Film ini juga menyelipkan sisi emosional lewat hubungan Dito dengan keluarganya. Pamannya melihat judul sebagai jalan cepat kaya. Tenno Ali yang berperan sebagai ayah Dito juga terlilit utang karena tergoda ikut-ikutan, hingga motor dan perabot rumah habis digadainya. Semua menjadi gambaran bahwa dampak judi online bukan hanya katanya, tapi nyata dan menyasar orang-orang biasa. Puncak film ini ditandai dengan pelaku kejahatan mulai menyusun kerjasama dengan pihak luar, bahkan berencana menjadikan Indonesia sebagai Las Vegas-nya Asia. Tapi momen itu dipecah oleh serangan mendadak dari agen Puanas bersama warga sekitar, seperti Pak RT, Pak RW, hingga masyarakat lain yang bahkan hanya warga biasa. Disinilah film menunjukkan bahwa perlawanan tidak harus datang dari lembaga besar, tapi bisa juga muncul dari rakyat yang tersadarkan. Iqbal bersama Jessica ditangkap, jaringan dibongkar, dan Dito serta Marta naik pangkat sebagai agen 5 bintang. Sebuah akhir yang mungkin klise, tapi ingin menyampaikan bahwa kesadaran kolektif masih mungkin terjadi, asal ada yang memulainya. Film ini menyampaikan bahwa tak perlu menunggu punya kekuasaan tinggi untuk bisa membuat perubahan. Nama Agen 62 bukan hanya identitas lembaga fiktif, tapi simbol bahwa setiap warga 62, yakni rakyat Indonesia, bisa menjadi agen perubahan. Bahkan langkah yang kecil, jika dilakukan bersama dan saling merangkul, mampu melawan oknum-oknum yang bermain kotor atas nama kuasa. Meskipun dibungkus dalam genre komedi aksi, film ini memiliki muatan tema sosial yang kuat. Setiap karakter yang diperankan membawa latar belakang yang kaya dan kompleks, mencerminkan beragam kondisi sosial di masyarakat Indonesia. Film ini mengisahkan petualangan agen yang menyamar untuk menyelesaikan misi, dan dalam perjalanan tersebut, penonton akan disuguhkan dengan berbagai isu yang relevan dan terkini. Dengan pendekatan yang ringan dan menghibur, film ini mampu menyampaikan pesan-pesan penting tanpa terkesan menggurui. Ini adalah salah satu keunggulan Agen 62, karena film tersebut bisa menarik perhatian penonton sekaligus memberikan refleksi mengenai realitas yang ada di sekitar kita.